Hal inilah yang terjadi pada seorang pria Inggris bernama James Bowen. Ia mendapatkan perubahan hidup yang luar biasa setelah bertemu dengan seekor kucing Oyen. Saya sendiri pernah nangis pas hewan peliharaan saya dulu itu mati, digoreng ibu. Nah, buku perdananya James Bowen ini sukses luar biasa di Inggris. Dan di tahun terbitnya di 2012, ini mendapatkan nominasi sebagai UK's National Book Award. Seperti halnya yang dikatakan oleh Einstein, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Hal ini juga yang dialami oleh James. Siapa yang mengira nasibnya akan berubah karena binatang berbulu dan berkaki 4? Tapi, kembali lagi, itulah hidup. Entitas unik yang selalu memberikan kita kesempatan dan juga titik balik. NBS Book Review adalah sebuah program yang mengulas kelebihan dan kekurangan sebuah buku, disertai info buku seperti judul, penulis, penerbit, dan lainnya. Adapun beragam informasi seputar buku tersebut, jangan pernah lewatkan NBS Book Review, hasil kolaborasi dengan Bookita, buku untuk kita. NBS Book Review di Jumat pertama setiap bulannya jam 7 malam. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. NBS Radio. NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Bookita, dengan host Andri dan Dipi, untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada. Podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Hussein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Bookita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman Bookita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku. Terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email Bookita di bookita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bookita di @bookita.podcast. Halo teman Bookita dan Sobat NBS, selamat tahun baru ya. Seneng banget nih, saya Andri Rawan bisa balik dan hadir lagi di program NBS Book Review, khususnya di edisi perdana di tahun baru ini.
Acara ini terselenggara atas kerjasama NBS Radio dengan Bukita Podcast, yang tentunya bisa selalu kamu dengerin di Jumat pertama di tiap bulannya. Pastinya di radio dan podcast kesayangan kamu di NBS Radio dan Bukita Podcast. So, kalau kamu belum punya aplikasinya, sekarang langsung aja klik Play Store atau App Store dan install aplikasi NBS Streaming. Karena di NBS Radio, kamu bisa dengerin lagu-lagu favoritmu kapanpun, dimanapun, 24 jam. Sobat NBS dan teman Bukita, kalau ngomongin tahun baru, berarti semangatnya harus baru ya. Resolusinya juga pasti baru. Dan yang pasti, optimismenya harus baru juga dong. Nah, ngomongin soal resolusi, teman Bukita dan Sobat NBS udah pada bikin resolusi baru belum nih? Ya, walaupun kondisi masih pandemi, anormal, banyak ketidakpastian, tapi kamu tetap bikin ya Sobat NBS. Kenapa? Karena dengan ngebuat resolusi, minimal kita udah metain apa yang kita rencanain, upayain, dan realisasiin. Ya, kita juga udah banyak belajar lah dari 2020 ya, dimana yang udah ngebuat resolusi dan rencana pun di tengah-tengah mesti di-replan. Tapi itu masih lebih baik. Bayangkan kalau dari awal kita memang sudah unplanned. Di 2021 ini, mungkin sebagian kamu punya resolusi pengen buka usaha mungkin. Mungkin ada juga yang pengen leverage skillnya, ikutan banyak training dan lain-lain. Mantap juga ini. Atau ada juga yang mau coba ngurangin life cost-nya, terus banyakin nabung dan investasi. Investasi di saham mungkin, reksadana, atau investasi di mata uang asing, dinar. Atau justru investasi ke dinar candy. Nah, kalau saya sendiri, teman kita, salah satu resolusi di 2021 ini pengen stay dan tetap waras. Ya, sehat secara mental dengan, kalau saya pribadi sih, dengan cara punya peliharaan baru gitu. Tapi peliharaannya bukan daun muda ya. Dinar candy sih sebenarnya boleh nih, tapi costly ya. Udah gitu ya. Nah, sobat IMPS dan teman kita, tentang menjaga kewarasan atau kesehatan mental ini memang penting banget nih, khususnya di era pandemi ya, begitu ya. Ya, tahun kemarin 2020 bagi saya mungkin itu benar-benar tough year ya, masa yang sulit, dan ya kerasa banget lah 10 bulan kita banyak stay at home, work from home, yang belajar ya PBM online gitunya, belajarnya online, harus social dan physical distancing, kemana-mana pakai masker, dan memang sulit kemana-mana juga. Dan ya kadang kita ngerasa mungkin ya jadi ya terpenjara istilahnya di rumah sendiri. Nah, kebiasaan terlalu lama mager dan berdiam diri tanpa interaksi ini, ditambah kesulitan ekonomi dan lain-lain, ini bisa mengarah ke alienisasi dan depresi. Dan memang menurut penelitian, binatang peliharaan bisa ngebantu ngeredus stres kita. Bonding dengan hewan juga ternyata selain menyehatkan mental, bisa juga memberikan perubahan yang positif dalam hidup kita. Nah, hal inilah yang terjadi pada seorang pria Inggris bernama James Bowen. Ia mendapatkan perubahan hidup yang luar biasa setelah bertemu dengan seekor kucing Oyen. So, buku apa sih yang bakal kita bahas? Di NBS Book Review episode kali ini, saya bakal nge-review buku laris internasional dari orang biasa yang bertransformasi menjadi orang luar biasa. Bukunya berjudul A Street Cat Named Bob and How He Saved My Life. NBS Book Review adalah sebuah program yang mengulas kelebihan dan kekurangan sebuah buku, disertai info buku seperti judul, penulis, penerbit, dan lainnya. Adapun beragam informasi seputar buku tersebut, jangan pernah lewatkan. NBS Book Review, hasil kolaborasi dengan Bukita, buku untuk kita. NBS Book Review, di Jumat pertama setiap bulannya jam 7 malam. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. NBS Radio.
NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. When I look into the eyes of animal, I do not see an animal. I see a living being, and I see a friend, I see a soul. Ini sebuah quotes dari A.D. Williams, dan saya setuju sekali nih teman kita. Bagi sobat NBS ataupun teman buku kita yang suka mengadopsi hewan ya, suka binatang, ini pasti ngerasa juga nih. Kalau hewan-hewan itu lebih dari cuman hewan peliharaan, mereka adalah teman, our best buddy yang kadang kesetiaannya melebihi manusia. James Bowen bertemu dengan Bob si kucing liar di tahun 2007. Dan buku ini memang bukan buku baru, karena buku ini terbit pertama kali sih tahun 2012 ya. Nah, kenapa saya nge-reviewnya tahun 2020? Ini sengaja sih teman kita. Ini sengaja saya lakuin sebagai bentuk tribute nih buat Bob si kucing. Ya, karena sayangnya pada tanggal 20 Juni 2020 lalu, Bob tertabrak mobil dan mati. Jadi mari kita kenang kisah luar biasa ini. Kisah tentang persahabatan yang menggugah hati dari James dan Bob. Karena bagi James sendiri, Bob si kucing bukan cuma kucing biasa. Bagi James, Bob adalah malaikat yang Tuhan kirim di hidupnya. Bob juga yang membuka kesempatan hidup kedua dari seorang manusia bernama James Bowen. Kehadiran Bob si kucing liar merupakan anugerah yang luar biasa yang membuat James mampu bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik secara mental, personal, juga finansial. Teman buku kita dan sobat NBS mungkin pernah ngalamin juga ya gimana cintanya kita sama hewan peliharaan kita nih. Dan kisah tentang persahabatan manusia dan hewan ataupun loyalitas hewan ini memang bukan sekali dua kali diangkat jadi buku ataupun film. Dulu itu yang saya suka ya teman buku kita ada kisah dari Hachiko nih. Hachiko dari Jepang ya. Anjing yang sangat loyal, setia, menunggu ownernya atau humannya yang which is sebenarnya sudah meninggal gitu ya. Kemudian ada Bailey dari Dog's Journey dari Amerika ya. Kemudian ada Balto dari Alaska dan lain-lain. Nah, saking sayangnya sama hewan, kadang pemiliknya ini rela ngeluarin biaya yang lumayan besar nih buat binatang kesayangannya. Ya kadang kan biaya makan, pengobatan, perawatan hewan kan lebih biaya humannya ya. Dan saking cintanya sama peliharaannya, saya juga punya beberapa sahabat yang khusus ngebuat kuburan ya untuk anjing dan kucingnya ketika mereka meninggal. Ya dipahami sih karena saya sendiri pernah nangis pas hewan peliharaan saya dulu itu mati digoreng ibu. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. Nah, teman buku kita dan sobat NBS, buku Street Cat Named Bob and How He Saved My Life yang saya baca ini adalah edisi paperback berbahasa Inggris. Bukunya diterbitin pertama kali oleh St. Martin's Griffin tahun 2012. Tapi buku yang saya baca ini adalah buku edisi terbitan dari Thomas Dunne Book yang diterbitkan tahun 2016. Nah, buku perdananya James Bowen ini sukses luar biasa di Inggris. Dan di tahun terbitnya di 2012 ini mendapatkan nominasi sebagai UK's National Book Award, khususnya di kategori buku non-fiksi populer. Pada bulan Maret 2014, buku ini pun masuk ke daftar 7 Most Inspiring Teenage Books di acara World Book Day. Setelah kesuksesan buku pertamanya, total sekarang telah diterbitkan 9 series dari buku Bob lainnya.
Teman buku kita dan Sobat NPS, buku ini cocok banget pokoknya buat dibaca pas ya kondisi pandemi kayak ini. Bukunya dijamin bergizi banget, daging deh. Karena bukunya ngasih kita cerita nyata yang luar biasa indah nih. Dan bisa ngasih kita support moral ya untuk membuat kita bisa tetap kuat dan sehat mentally ya. Khususnya di kondisi yang ya tidak mudah kayak sekarang nih. Dan kalau teman buku kita atau Sobat NBS Pet Lovers, nah buku ini pastinya masuk ke list buku koleksi yang mesti kamu punya. Jadi di mana sih kita bisa dapetin buku ini? Nah, buku ini bisa Sobat NBS dan teman buku kita dapetin dan beli langsung di toko buku Periplus Setiabudi, Bandung. Yang lokasinya itu ada di Setiabudi Supermarket, Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 Bandung. Atau kalau kamu mager, pengen tetap stay safe dan stay at home, kamu bisa beli juga online dengan langsung menghubungi Instagramnya di @periplus_setiabudi. Berapa sih harganya, Min? Kok saya jadi Minnya ya? Nih, harga bukunya adalah Rp307.000 dan bisa berubah ya teman-teman kita. Tapi Periplus Setiabudi sendiri di Januari ini lagi ada promo nih, promo Bergen Corner. Dan diskonnya bisa sampai 30%. Wih, gede nih. Jadi daripada kehabisan dan kebagian diskon, mending sekarang teman buku kita dan Sobat MBS meluncur dan langsung kontak IG Periplus Setiabudi ya. You are now tuned in to this week's episode of our podcast. Sobat NBS dan teman buku kita, sekarang kita bakal ngebahas pengarangnya ya. Saya sengaja memang pengen nyeritain kisah James Bond ini karena memang kisah hidupnya ya ini sangat luar biasa. Sebuah kisah inspiratif mengenai titik balik kehidupan seorang yang diremehkan, tidak dianggap, dan kasarnya sih sengaja ditiadakan karena ya dianggap sampah masyarakat ya. Bowen sendiri ini adalah seorang pengamen dan drug user yang tinggal di London, Inggris. Dan hidupnya totally a mess karena bertahun-tahun si James ini terjerumus ke dunia narkoba. Ia pun pernah jadi gelandangan dan hidupnya tak lebih dari sekedar usaha untuk bertahan hidup tanpa makna dan arah yang jelas. James kecil pada awalnya memiliki kehidupan yang baik, tapi setelah keluarganya bercerai, ia dan ibunya lalu pindah ke Australia. Dan di sana, rumahnya si James dan ibunya ini sering berpindah-pindah. Dan eksesnya, si James kecil ini pun selalu berpindah-pindah sekolah, yang akhirnya membuat si James tidak punya teman. Dan James kecil ini akhirnya juga menjadi korban bullying. Pada kelas 2 SMA, James memutuskan drop out dari sekolah. Dan dari sinilah kisah ketergantungan James ke narkoba dimulai. Pada umur ke-17, James kembali ke Inggris dan tinggal dengan saudara tirinya. Dan karena satu dan lain hal, akhirnya James keluar dari rumah tersebut dan mulailah ia menjadi gelandangan. Sampai tahun 2007, kehidupan James tidak banyak berubah. Ia tetap hanya seorang pengamen. Yang sedikit berbeda adalah di tahun ini James sedang mengikuti proses pengobatan ketergantungannya terhadap narkoba. Dan karenanya, oleh dinas terkait, ia diberikan fasilitas tempat tinggal kecil di Tottenham, London. Dan di tempat inilah, James suatu hari bertemu dengan malaikat kecil berkaki 4-nya. Setelah Bob si kucing liar hadir tanpa sengaja di hidupnya, perlahan-lahan kehidupan James berubah 180 derajat. James berubah from no one to someone, from zero to hero, from loser to winner. Tapi gimana bisa ya kucing liar kok bisa ngerubah sampai ke peruntungan dan nasib nih? Juga ekonomi ya si James. Ini kayaknya si Bob kucing jadi-jadian kali ya. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Sangat aneh tapi nyata.
bahwa titik balik terpenting dari hidup seringkali datang dari waktu yang tak terduga dan cara yang tak terkira. Hidup adalah entitas yang unik. Ia merupakan abstraksi misteri, harapan, fana yang dibalut dengan letupan keajaiban yang konstan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Einstein, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Hal ini juga yang dialami oleh James. Siapa yang mengira nasibnya akan berubah karena binatang berbulu dan berkaki 4? Tapi, kembali lagi, itulah hidup. Entitas unik yang selalu memberikan kita kesempatan dan juga titik balik. Ide cerita buku ini berpusat pada persahabatan, pengalaman, dan romantisme James pada kucing kesayangannya si Bob. Kucing yang secara fisik gak beda dengan kucing liar lainnya. Dan kucing yang entah datang dari mana dan untuk apa. Tapi jelas sekali garis takdir dua makhluk beda spesies ini memang telah digariskan. Mereka hadir, saling mengisi dan melengkapi. James menemukan Bob di area perumahannya. Ketika ditemukan, kondisi Bob memang sangat mengenaskan. Berhari-hari kucing itu diam di area tersebut tanpa ada satupun yang peduli dan mengakui. Di dalam kesusahan dan kesempitannya, James berusaha untuk memberikan yang ia punya untuk kucing jalanan itu. Dari sinilah ikatan antara James dan Bob terbentuk. Selanjutnya, Bob menjadi kucing yang selalu mengikuti kemanapun James pergi. Dengan bertengger di atas bahu James, Bob memang sangat mencolok dan menarik perhatian orang-orang. Lalu, dimulailah perubahan hidup James. Dimanapun ia berada, ia langsung menjadi fokus perhatian. Dan dimanapun Bob berada, maka orang-orang akan senang hati memberikan atensi dan juga memberikan beberapa rezeki untuk pengamen dengan kucingnya itu. Teman Bu kita dan Sobat NBS, setiap orang bisa bertemu dengan siapa saja dan makhluk apa saja. Tapi pertemuan dengan orang yang tepatlah yang akan membuat perubahan pada pribadi-pribadi tersebut. Nah, hal ini seperti yang terjadi pada James dan Bob. James hadir sebagai malaikat penolong Bob ketika terluka. Dan sebagai gantinya, Bob hadir membantu James keluar dari kemiskinan dan perjuangannya terhadap narkoba. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you. Teman Bu kita dan Sobat NBS, di buku ini tokoh utamanya ya cuma James dan si Bob. Bisa dibilang buku ini autobiografi lah ya. Jadi esensinya terletak pada perkembangan karakter yang dinamis, perubahan, progresivitas hidup dari si karakter utama. Tokoh utamanya si James diceritakan mempunyai kehidupan yang papa, tapi tahap demi tahap berubah. James yang sangat self-centered dan tidak mampu melogikakan tanggung jawab, sedikit demi sedikit belajar mengunyah dan mencerna kata itu, yang pada akhirnya membuatnya menjadi pribadi dan figur yang lebih baik. Bob sendiri dengan segala keunikan dan karismanya tetaplah seekor kucing. Di awal cerita diceritakan juga bagaimana destruktifnya Bob pas berada di rumah James. Tapi setelah Bob dalam tanda kutip dinetralkan, maka hormon testosteron pejantan Bob pun mereda, dan ia menjadi kucing yang lebih tenang. Teman Bu kita dan Sobat NBS, kucing berbeda dengan anjing. Tapi layaknya hewan, ia tahu siapa pemiliknya dan pemberi makanannya. Tapi berdasarkan pengalaman saya nih selama mengadopsi kucing ya,
Ini saya nggak pernah punya kucing yang selalu ngikutin saya sampai ke dalam bus kota gitu ya. Apalagi diam santai di bahu ownernya, boro-boro gitu. Jadi Bob ini memang unik dan punya karisma. Karena gak semua kucing bisa menarik perhatian orang. Dan gak semua perhatian akan membuahkan perubahan nasib. Sobat NBS dan teman buku kita, alur cerita di buku ini adalah alur kombinasi. James banyak menceritakan kisah-kisah hidupnya selain alur maju yang menceritakan kisahnya bersama Bob. Latar cerita tidak banyak dideskripsikan detail, walaupun dieksplorasi. Sebagian besar hanya menceritakan jalan dan rute perjalanan James dari rumahnya di Tottenham ke tempat ia mengamen di Covent Garden, Angel Underground Station, serta Islington. Point of view cerita ada pada sudut pandang orang pertama yaitu James. Buku ini tidak banyak mengandung konflik ya teman buku kita. Konfliknya sendiri tersentral pada James yang berjuang untuk lepas dari adiksinya pada narkoba dan bagaimana semuanya bermula pada kemarahannya akan situasi dan kondisi masa kecilnya. Jangan lupa ketika kecil James itu sering dibully. Dan karena tidak adanya sosok ayah dan karakter panutan, maka kehidupan James makin berantakan. Walaupun begitu, konflik yang dialami James sebenarnya konflik umum yang dialami oleh anak-anak yang terlahir broken home. Konflik dan pertanyaan tak terjawab dari kecil yang akhirnya membekas dan menjadi karakter ketika dewasa. Dan disinilah garis takdir bicara. Karena kehadiran makhluk non-humani ternyata bisa mengisi kekosongan ruang itu dan menjadikan kunci kepingan puzzle hidup James yang tercecer. Teman buku kita dan Sobat NBS, buku ini sangat humanis dan jujur. Beberapa cerita lucu juga diceritakan dan hadir di buku ini. Seperti bagaimana frustasinya si James yang selalu gagal melatih Bob toilet training ya. Dan juga ada beberapa cerita-cerita slice of life lainnya. Perasaan bangga akan sebuah pencapaian tak terkira dan tak terduga tergambar manakala perubahan besar terjadi di hidup James. Dimulai dari Bob yang menjadi the big issue cat dan sangat famous di YouTube, yang berakhir pada dibukukannya kisah hidupnya James dan Bob yang menjadi breakthrough di hidupnya. Karena buku ini adalah buku yang sangat humanis, jadi nggak ada konten warning ya teman kita. Jadi buku ini bisa dibaca oleh semua umur. Konten warning ada ding. Konten warningnya buku ini bisa menyebabkan kamu ketagihan, sekaligus ingin mengadopsi kucing Oyen bersal merah. Sobat NBS dan teman buku kita, buku ini memperoleh sambutan yang sangat luar biasa baik di seluruh dunia. Baik bukunya ya, begitupun filmnya. Dan menariknya, setelah saya coba nge-search berulang-ulang kali ya, tentang pro kontra dari buku ataupun kritik dari kritikus buku, jujur saya nggak dapat pandangan negatif netizen ke buku ini. Ya pastinya buku ini ada kekurangan. Tapi penyampaiannya yang bersahaja, apa adanya dan jujur, ini ngebuat semua orang bersimpati pada James dan Bob. Bob sendiri menjadi alasan James bisa bersih dari narkoba. James taking care of Bob, dan sebagai gantinya, Bob pun melakukan hal yang sama. Kemudian, semesta bersepakat untuk merubah nasib mereka. Seriously ini kayak dongeng nih. Mimpi indah banget pokoknya. Tapi mimpi indah yang real happen. NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Teman buku kita dari Sobat NBS, apa sih yang ngebedain buku kita dengan podcast book review lainnya? Nah, bagi kamu yang sering dengerin pasti sudah tahu ya. Karena kita selalu ngasih insight berdasarkan artikel ataupun riset yang berkoleksi dengan tema buku, dan harapannya bisa dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengembangan diri kamu sekalian. Jadi, kali ini saya bakal ngebahas manfaat memelihara wanita bagi memelihara hewan. Hewan bos ya. Manfaat memelihara jadi belibet deh. Manfaat memelihara hewan bagi kesehatan mental kamu. Dikutip dari Mental Health Foundation, berikut adalah manfaat memelihara hewan bagi kesehatan mental.
Yang pertama adalah mengurangi depresi. Nah, teman buku kita, percaya atau tidak, hewan peliharaan ini bisa menjadi motivator yang bagus untuk manusia. Hewan peliharaan juga memiliki efek yang menenangkan pada pemiliknya. Hanya dengan membelai, duduk di sebelah, atau bermain dengan hewan peliharaan, ini memberikan kesempatan untuk bersantai dan menenangkan pikiran pemiliknya. Yang kedua, membantu bersosialisasi. Nah, Sobat NBS, mengajak hewan jalan-jalan dapat mempertemukan kamu dengan pemilik hewan lainnya. Dan pertemuan ini tentunya menghasilkan percakapan dengan pemilik hewan lain. Dan ini membantu pemiliknya untuk tetap terhubung secara sosial. Belum lagi jika kamu ikutan komunitas-komunitas sesama pencinta hewan ya teman kita ya. Nah, faktanya, orang yang memiliki banyak hubungan sosial dan persahabatan cenderung lebih sehat secara mental. Yang ketiga adalah mengurangi kesepian. Hewan peliharaan adalah teman yang sangat baik saat kamu merasa sepi. Mereka mampu memberikan pemiliknya rasa aman dan merasakan kehadiran seseorang untuk berbagi rutinitas sehari-hari. Terlebih jika kamu orangnya yang hidup sendiri ya teman kita ya. Jadi, memelihara hewan adalah cara yang bagus untuk mengatasi kesepian yang kamu alami. Yang keempat adalah terapi untuk anak yang mengidap ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit untuk memusatkan perhatian atau fokus. Nah, Sobat NBS dan teman kita, ternyata hewan peliharaan juga bisa dijadikan sebagai sarana terapi untuk anak-anak yang mengidap ADHD. Memberikan makan, mengajak jalan-jalan, mengajak bermain, dan memandikan hewan peliharaan, ini membantu anak ADHD belajar merencanakan dan bertanggung jawab. Udara segar dan sirkulasi yang baik saat berlarian, saat mengajak jalan, atau bermain bersama hewan, ini mampu meningkatkan aliran darah yang dipenuhi oksigen ke otak anak, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk berkonsentrasi. Manfaat yang kelima adalah terapi untuk anak autis. Nah, Sobat NBS, anak-anak yang mengalami autisme umumnya mengalami masalah sensorik. Kegiatan integrasi sensorik dirancang untuk membantu mereka terbiasa dengan sesuatu yang terasa di kulit mereka, bagaimana baunya ataupun suaranya. Anjing dan kucing adalah jenis hewan yang digunakan untuk tujuan ini. Hasilnya, sebagian besar anak autis sering merasa tenang saat berkontak langsung dengan hewan. Pada banyak kasus autism, hewan dapat mengurangi perilaku stereotip, mengurangi sensitivitas sensorik, dan meningkatkan keinginan serta kemampuan untuk terhubung secara sosial dengan orang lain. Nah, itulah 5 manfaat yang bisa kamu dapatkan jika kamu memelihara hewan peliharaan. Nah, Sobat NBS dan teman buku kita, kamu suka melihara hewan apa nih? Kalau Kak Dipi ya, tandem saya yang saya tahu dulu dia suka melihara kucing. Nah, kalau saya sekarang melihara kura-kura darat. Dan tebak namanya. Ya bener, namanya Bob. NBS Book Review adalah sebuah program yang mengulas kelebihan dan kekurangan sebuah buku, disertai info buku seperti judul, penulis, penerbit, dan lainnya. Adapun beragam informasi seputar buku tersebut, jangan pernah lewatkan. NBS Book Review, hasil kolaborasi dengan Bookita, buku untuk kita. NBS Book Review di Jumat pertama setiap bulannya jam 7 malam. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. NBS Radio. NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Teman buku kita dan Sobat NBS, banyak sekali nilai yang bisa kita serap, dapat dari buku ini ya. Buku ini ngajarin kita akan arti persahabatan, kasih sayang, kesederhanaan, dan kebahagiaan. Dan benar sekali, kebahagiaan itu subjektif dan sederhana. James merasa bahagia dengan kucing liarnya. Dan mungkin jika diganti dengan kucing pignos yang mahal, belum tentu James bahagia. Begitupun kamu Sobat NBS dan teman buku kita. Cari dan ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri, karena bahagia itu rasa,
bukan harga. Asik. Buku ini pun mendapatkan nilai yang luar biasa dari beberapa website penilai buku. Bukunya Bowen ini mendapatkan skor 5 di Amazon Book, 4,46 di Barnes & Noble, 4 di Goodreads, dan 3,86 di Library Things. Ini mantap kan ya? Makanya kamu mesti beli dan baca ya Sobat NBS. In my honest opinion, pastinya saya suka banget buku ini. Bukan karena saya pet lovers aja ya teman kita ya, tapi ya karena buku ini mengajarkan kebahagiaan dan pencapaian hidup dengan cara yang luar biasa dan tak terduga. James Bowen menurut saya memang patut dan pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua. Dan terbukti, ia layak mendapatkannya. Nah, begitu juga dengan kamu teman buku kita dan Sobat NBS. Kamu layak untuk bahagia. Patut mendapatkan kesempatan kedua. Dan pasti ada satu momen di hidupmu yang akan menjadi titik balik kisah hidupmu. You all just need to believe. Dan seperti biasa, saatnya inspiration of the day. Yeay. Inspirasinya tetap ya kita ya, dari quotes bukunya tentunya. Jadi, apa ya kutipan favorit saya? So, my favorite quotes dari buku ini adalah yang kayak gini. Everybody needs a break. Everybody deserves that second chance. Bob and I had taken ours. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you. Gak kerasa ya teman-teman kita dan Sobat NBS. Ini sekarang kita udah masuk di ending dari podcast kita. So, always remember to listen our next episode. Karena cuma di buku kita, kamu gak cuma bakal dapetin review buku, tapi juga bakal dapetin banyak insight plus hal menarik yang berkaitan dengan buku. Jadi pastiin buat pantengin episode-episode lainnya dari podcast kesayangan kamu ini ya, di NBS Radio dan buku kita podcast, yang tentunya tersedia di platform podcast seperti di Spotify, Anchor, Kaskus Podcast, Google Podcast, ataupun di YouTube. Follow juga Instagram kita @bukita.podcast biar kamu bisa tahu info-info lainnya tentang Bukita. Saya Andri Irawan pamit, terima kasih dan sampai ketemu di episode lainnya. Bukita, buku untuk kita. NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia. Hasta la vista! That's it for this week's episode. Add us to your podcatcher or on iTunes now so that you can make sure you never miss out on another second of our wonderful podcast. We would hate for you to miss out. Have a great week, everyone.